Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Dr. Imin Studio. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Dr. Imin Studio, dalam 1 minggu terakhir media sosial bangsa kita dihebohkan dengan pemberitaan tentang kedatangan Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Jokowi ke Provinsi Lampung dalam rangka melakukan sidak terhadap kondisi jalan rusak parah yang terjadi di Provinsi Lampung. Dan kedatangan tersebut ternyata Jokowi membuktikan bahwasanya Jokowi membuktikan dan juga merasakan bagaimana enjot-enjotannya jalan yang ada di Provinsi Lampung, ataupun beberapa kali terjadi mobil yang beliau kendarai ataupun juga rombongan mengalami nyangkut atau tersangkut karena jalan berlubang dan karena rusak. Nah, tentunya dalam hal ini kita akan meninjau dalam perspektif teologis dan perspektif Islam. Bagaimana sih pandangan Islam tentang jalan rusak, dan bagaimana sikap ataupun langkah yang harus diambil oleh seorang pemimpin dalam menyikapi jalan rusak. Maka tema kita yaitu pemimpin dan jalan rusak. Sahabat Dokter ini yang berbahagia, jika saja pemimpin mau belajar dari sejarah, tentunya salah satu kisah masa kekhalifahan Umar bin Khattab, karena beliau terkenal selalu merasa khawatir jika ada hewan atau keledai, hewan yang dicap sebagai hewan yang bodoh karena sering terperosok atau terperangkap di lubang yang sama, terluka akibat jalanan di Irak yang berlubang. Hal ini disebabkan Umar radhiyallahu anhu yakin bahwasanya Allah akan bertanya, mengapa tidak engkau sediakan jalan yang rata? Jika Umar saja takut kalau hewan terluka, bagaimana dengan nyawa manusia yang di dalam Islam sangat berharga? Ingat, korban jiwa akibat kecelakaan saat ini adalah manusia, bukan keledai atau hewan atau sapi atau ayam. Nah, dan hal ini seringkali terabaikan. Ini adalah realitas, bukan sekedar ketakutan yang tidak beralasan. Kita ingat pula bagaimana Umar bin Khattab ini bukan hebat sebab dirinya sendiri, akan tetapi karena keislamannya, yaitu ketaatannya dalam menegakkan nilai-nilai kepemimpinan dalam Islam, istiqomah dan juga kesederhanaannya. Bukan pula seperti penguasa yang saat ini mungkin harus diviralkan dulu baru melakukan tindakan-tindakan yang dapat memenuhi hajat kebutuhan masyarakat banyak. Inilah yang membedakan antara asas sekuler dan asas nilai-nilai Islam atau nilai-nilai syar'i yang kalau zaman dahulu terakomodir dalam bentuk sistem kekhalifahan. Kenapa? Karena dalam asas sekuler, jalan dipandang hanya sebatas infrastruktur yang mesti dikelola, sebab menjadi bagian penting dalam dunia industri, dunia ekonomi, sebagai penyedia jasa layanan publik saja. Paham ini menyampingkan aturan agama sebagai sistem kehidupan, sehingga jalan yang menjadi roda transportasi adalah kebutuhan masyarakat yang urgen. Dalam pandangan Islam, infrastruktur dan pelayanan publik adalah tanggung jawab pemerintah secara penuh. Artinya, infrastruktur pembangunan dan perbaikan jalan menjadi salah satu jaminan pemeliharaan pemerintah demi melayani masyarakat agar kesejahteraannya terpenuhi.
Kebutuhan rakyat akan transportasi dan jalanan yang baik itu dijamin dan dipermudah, bukan dipersulit dengan diabaikannya. Kondisi jalan berlubang atau rusak parah dengan mahalnya harga daripada tiket tol atau lain sebagainya. Pemenuhan pelayanan ini hanya mampu terpenuhi jika ekonominya diatur oleh sistem ekonomi Islam. Islam akan memanfaatkan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Fasilitas-fasilitas umum yang dibangun pun dikelola oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Nuaim. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW juga bersabda, imam atau khalifah adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Sahabat Dr. Imin yang berbahagia, ya. Tinta emas peradaban Islam mencatat masa kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah, yaitu di sepanjang rute perjalanan Irak dan Syam ke Hijaz, khalifah membangun banyak pondokan gratis lengkap dengan persediaan air, makanan dan tempat tinggal untuk memudahkan perjalanan para pelancong. Pada masa kekhalifahan Utsmani juga diberikan jasa transportasi gratis kepada masyarakat yang akan berpergian dengan berbagai keperluan menggunakan kereta api yang telah disediakan oleh khalifah. Inilah yang seharusnya seorang penguasa lakukan atau seorang pemimpin, baik itu dari level presiden, gubernur, wali kota, ataupun juga bupati di setiap daerah-daerah dan juga desa, karena desa saat ini memiliki dana untuk pembangunan infrastruktur. Sayangnya tentunya kehidupan saat ini sangat jauh dari nilai dan aturan Islam. Hal ini menyebabkan para penguasanya menganggap kekuasaan sebagai keuntungan yang tidak boleh disia-siakan. Ya, karena mereka mungkin beranggapan bahwasanya kekuasaan menjadi lebih penting dari sekedar memikirkan tanggung jawab besar sebagai pemimpin. Para penguasa seperti ini hendaknya merenungi sabda Nabi SAW bahwasanya jabatan kedudukan itu pada mulanya penyesalan, pertengahannya kesengsaraan, dan akhirnya adalah azab pada hari kiamat. Hadis riwayat At-Tabrani. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan di atas mampu menjadi perenungan daripada para pemimpin kita. Dan tentunya kedatangan Jokowi kemarin setidaknya dia telah menggugurkan dosa, mengurangi dosanya, pertanggungjawabannya sebagai seorang pemimpin bangsa besar seperti Indonesia ini. Mari kita dukung program pemerintah dengan terus mengawasi dan terus memonitor, ya, kondisi keadaan serta proses yang akan dibangunnya jalan atau diperbaiki jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.